Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pujul Tarikatia dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse Pontianak tingkat 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang tokoh inspiratif serta kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukannya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan. Kali ini kita akan membahas dan menceritakan tentang Bapak Nadiem Makarim. Nah, siapa sih yang tidak mengenal Bapak Nadiem Makarim? Bapak Nadiem Makarim atau Nadiem Anwar Makarim BA lahir pada tanggal 4 Juli 1984. Adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan beberapa negara di Asia. Latar belakang dari Bapak Nadiem Anwar Makarim ini tersendiri merupakan putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab, sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Untuk pendidikan Nadiem tersendiri, ia menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dengan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Untuk karir dan bisnis, Nadiem Makarim pernah bekerja di World Economic Forum pada tahun 2006. Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di MC Kensen & Company. Kemudian dia juga pernah bekerja di Zalora Indonesia, Kartuku, serta Gojek ini pada tahun 2010 hingga 2019. Pada 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Nah, pada tanggal tersebut, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim merencanakan kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional atau UN. Namun kemudian ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, tetapi hanya menggantinya dengan sistem yang baru. Sistem baru ini dinamai Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter. Berikut 4 kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim. Yang pertama, mengganti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Kebijakan ini memberikan kepercayaan penuh pada pihak sekolah untuk membuat sendiri format ujian yang lebih komprehensif. Ujian tersebut tidak harus tertulis, namun bisa berupa penugasan kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Kemudian menghapus format ujian nasional yang sebelumnya, kemudian mengganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Berbeda dengan UN, asesmen ini dilakukan untuk siswa di tengah jenjang sekolah, kelas 4, 8, dan 11 sehingga tidak bisa digunakan sebagai basis seleksi ke jenjang selanjutnya. Kemendikbud berharap asesmen digunakan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Kemudian menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku. Guru diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP sendiri. Sementara komponen inti dalam RPP disederhanakan hanya menjadi 1 halaman saja, yang sebelumnya hingga 20 halaman. Kemudian memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kebijakan baru ini menambah kuota jalur prestasi yang sebelumnya hanya 15% menjadi 30%. Untuk kebijakan dana BOS sendiri di masa Nadiem, kebijakan sekolah dapat menggunakan sampai 50% dana BOS untuk menggaji guru honorer dari yang sebelumnya hanya 15%. Menurut Nadiem, hal ini merupakan langkah pertama dalam peningkatan kesejahteraan guru honorer. Revisi kemudian diadakan lagi pada April 2020
Dalam revisi ini, sehubungan dengan masa pembelajaran selama pandemi COVID-19, dijelaskan bahwa dana BOS bisa dipergunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru maupun siswa dalam mendukung masa pembelajaran dari rumah. Pembiayaan langganan daya dan jasa tersebut dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar. Dan di perguruan tinggi, sebagai kelanjutan kebijakan Merdeka Belajar, Nadiem menyampaikan satu kebijakan lagi, dinamakan Kampus Merdeka. Selain itu, pada masa wabah COVID-19, kementeriannya menghimbau diadakannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah, lebih lagi jika daerah bersangkutan memiliki kasus positif COVID-Corona. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sepakat untuk relaksasi UKT kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI dalam 4 opsi kepada mahasiswa. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan kuota gratis yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.